Bapak Ibu belum kenal saya umumnya. Saya Sugiyarto Sutanto. Saya pendeta GKI, saudara. Tapi saya sudah pensiun. Kalau di GKI itu ada masa pensiun. Usia 60 atau 30 tahun pelayanan boleh pensiun. Nah itu berarti usia saya sudah di atas 60 Bapak Ibu ya. Saya punya istri 1, anak 2, jangan dibalik. Nanti saya digembalakan khusus oleh gereja. Nah saya tuh menikah di Cirebon dengan istri saya. Di sini Ibu Heni itu Engkim. Engkim itu istrinya Engkuh. Aping, saya manggilnya Aping, Jessica. Jessica itu sepupu ya, Jerry suaminya. Nah Bapak Ibu, saya menikah karena apa? Istri saya senang sama saya kenapa? Ada 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama karena saya orang kaya. Ya, nggak mau dia orang miskin. Kenapa? Nama saya Sugiyarto. Ya tanya Pak Heru. Ya Pak Sugiyarti artinya apa Pak? Pak Heru itu orang asli Jawa gitu ya. Tahu artinya Sugiyarto. Saya orang kaya, Sugiharta. Ya, Suharto kalah. Su baik, hartanya zaman kaya, saya kaya, banyak kaya. Yang kedua, karena saya ganteng. Nanti kegantengan saya tunjukin saudara masa muda saya. Ya. Nah itu perkenalan saya, anak saya 2, Samuel Theodorus Sutanto. Samuel anak yang diminta dari Tuhan, Theodorus dari kata Yunani, Theo dan Doron. Theo itu Allah, Doron itu pemberian. Jadi kami meminta kepada Tuhan. Waktu itu istri saya tidak hamil 7 bulan kosong. Waktu itu saya kunjungan ke jemaat, ada Sinse di Cirebon waktu itu. Sinse bilang, wah ini kalau kayak mobil diesel, ini lambat, nggak panas, nggak cepat panas. Jadi susah. Ternyata setelah itu Tuhan kasih berkat. Anak 1, laki-laki Samuel Theodorus Sutanto. Jadi anak yang diminta, anak yang Tuhan berikan, Margatan. Yang kedua, produk Cirebon tapi lahir di Jakarta. Namanya Agatha Theodora. Agatha itu anak yang baik, anak yang cantik. Ya, Theodora, Theo Allah, Dora itu ya bahasa feminimnya perempuan ya, sama Dorus itu laki-laki. Ya. Nah, ini perkenalan singkat saya dengan jemaat GBI. Saudara, GBI sama GKI cuman beda B dan K. Ya kan? Saya keliling khotbah saudara emeritus, saya keliling ke gereja Jawa, GKJ, terus gereja Pentakosta di Semarang, saya keliling. Sudah enak bebas dari struktur organisasi gitu. Jadi kemana saja oke, OC. Nah, ya Bapak Ibu, tema saat ini kita berbicara tentang iman. Ya, kita berbicara iman sebagai benteng kehidupan. Nah, saya bacakan saja saudara di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Betul? Betul ya? Nah, ya tentu saya nggak tahu kalau Bapak Ibu nggak ngomong dalam keadaan tidak baik-baik. Kita di sini dalam keadaan baik-baik. Tetapi banyak orang hidup dalam keadaan yang tidak baik-baik. Banyak orang hidup dalam stres, depresi, banyak masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Yang namanya manusia. Kadang-kadang kita tidak sanggup menjalani dan menghadapi hidup ini. Kita melakukan jalan pintas dalam hidup kita. Banyak orang yang melakukannya. Bapak Ibu, ada saudara-saudara kita yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu kenal ini siapa? Kim Yong Hyun dan Lee Yoon Jung. Wah, ini saya tuh. Kim Yong Hyun itu waktu saya masih muda. Saya kenalkan. Dulu saya muda kayak Kim Yong Hyun. Nah, saya mau tanya nih, yang masih gadis-gadis,
Tadi singa gadis semua enggak? Ya, ya. Ada seneng enggak sama Kim Yon Yung? Seneng ya? Kenapa? Ganteng ya, kayak saya. Kim Yon Yung itu ganteng. Yang lanang, yang cowok senang enggak sama Lee Yun Yung? Enggak. Oh, Bapak punya istri. Bapak enggak? Istri Bapak sekarang ada enggak? Mana? Oh enggak. Saya pikir kalau Bapak ngomong enggak karena ada istrinya. Tapi di luar itu mungkin boleh juga. Nah, saudara Kim Yong Yun. Nah, pihak orang tua, kalau seandainya anaknya senang sama mereka berdua, senang enggak? Senang. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati cewek-cewek yang suka Kim Yong Yun, hati-hati cowok-cowok yang suka Lee Yun Yung. Kenapa? Dia mati di usia muda, 26 tahun. Kim Yong Yun itu 27 tahun, Lee Yun Yun itu 27 tahun. Mati. Kok enggak jadi duda atau janda. Kalau Anda mau menikah dengan mereka, Anda akan jadi duda atau janda. Kenapa? Apakah mereka miskin? Apakah mereka tidak punya uang? Tidak. Kim Yong Yun itu artis, penyanyi beken di Korea. Dia banyak teman-temannya. Kenapa? Dia mati bunuh diri. Karena kesepian. Hati-hati kalau kita kesepian, kosong. Nah, Lee Yun Yung meninggal usia 26. Ini siapa? Bapak Ibu yang punya handphone merek Samsung ada? Ada? Ada ya? Itu siapa? Ini anaknya, pengusaha Samsung. Dia belajar bahasa Perancis, kemudian ke Amerika, belum selesai dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia stres. Dia mau pacaran, dia kelas calon suaminya itu, pacarnya itu kelas jelata. Orang tuanya tidak setuju, karena dia pewaris tahta dari Samsung. Dia mengalami stres, depresi. Dia mengalami keterhilangan sang kekasih. Ini jangan dianggap enteng. Ya, saya banyak belajar masalah psikologi, stres dan depresi. Ya, jangan dianggap enteng. Ya, nanti saya terlalu panjang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Tuhan, mengapa gagal? Kita juga sering kali gagal. Ambil jalan pintas, ambil sikap yang tidak menentu, kita putus asa, kita meninggalkan Tuhan, kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita jauh dari ibadah kita pergi ke tempat-tempat narkoba, kita pergi ke dukun-dukun, kita pergi ke pit stop, ke night club narkoba. Akhirnya kita terjerumus. Banyak orang gagal dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, karena banyak orang yang gagal, maka itu saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Beratkah beban hidupku? Jangan bubar, Pak. Nanti habis ini boleh turun. Ya, nanti lagu kedua kita nyanyikan bersama-sama. Ini lagu jadul, ya. Lagu jadul, lagu Victor Huta Barat. Ya, saya senang lagu ini. Saya kalau di mobil setel lagu ini saya nangis. Ya. Saya nangis, saya merasakan ketika saya sendiri, saya bilang, Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu, saya tidak sanggup berjalan sendiri. Ya, kok hilang teksnya? Bukan ini. Beratkan. Oke. Beratkah beban hidupmu? Singer mau bantu saya? Ayo duet. Wah, mumpung saya sorry nih ya, bukan penyanyi top, saya penyanyi kamar mandi. Yuk.
beban hidupmu dalam dunia kelak. Oh, rindukah jiwamu kan perhentian kekal. Kenakau kan Yesus, kenakau teman, kasih-Nya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Baik, kedua, kemanakah jalanmu, hai musafir letih? Siapa dengar doamu dalam malam gelap sepi? Kenakau kan Yesus, kenakau teman, kasih-Nya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Kenakau kan Yesus, kenakau kan Yesus, kenakau teman, kasih-Nya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Kasih-Nya abadi, kasih-Nya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Tak berubah, tak berubah hingga akhir zaman. Ya, kasih Tuhan tidak berubah sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, kenapa kita gagal? Ada 4 hal, saudara, yang membuat kita gagal. Yang pertama-tama, kalau kita sakit dengkul, enak nggak? Nggak enak. Naik tangga nggak bisa. Maunya naik lift. Untuk gereja ini punya lift. Kalau nggak, kesian yang emak-emak 60 tahun dengkul udah mulai oglek, ya itu udah cepet tiau 100 juta lebih, ya. Jadi di sinilah yang kita lihat bahwa penyakit yang pertama adalah penyakit sendi, yaitu sendirian. Orang yang hidupnya sendirian, dia tidak punya komunitas, dia mengalami kekosongan, tidak enak. Seperti tadi Kim Jong Un, ya. Dia boleh punya teman,
pemain band, dia punya boleh menjadi figur publik, dia boleh punya uang, tapi setelah kembali ke rumah, hatinya kosong. Hatinya kosong. Orang yang hatinya kosong, dia tuh hampa, dia tidak punya pegangan. Kalau dia tidak punya Tuhan, hampa. Dia bisa gagal hidupnya, dia bunuh diri. Ya, begitu juga dengan Lee, pewaris tahta dari pengusaha Samsung. Dia mengalami sikap bunuh diri. Usia yang muda, 27 dan 26 tahun. Bukan waktu yang panjang, sangat singkat. Anak saya saja sudah umur 32. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini yang pertama, penyakit sendi yang hidup sendirian ini berbahaya. Karena itu jangan ngumpet-ngumpet. Aktiflah di gereja, punyalah komunitas. Saya walaupun sudah pensiun, walaupun saya sudah lansia, tapi saya masih lansia muda. Saya ajak opa oma yang usianya 80-90 tahun. Saya ajak satu mobil, saya keliling ke Sentul, ke Bogor, kemana aja kalau dia mau makan. Nah saudara, komunitas itu penting. Kelompok itu penting, karena itu jangan sendirian. Penyakit sendi ini berbahaya. Penyakit yang kedua adalah penyakit obat katarak, mata katarak. Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah dioperasi katarak? Banyak, 1, 2, 3, banyak semua ya. Umur gocap itu ke atas udah mulai dioperasi katarak. Apa resikonya kalau kita kena penyakit katarak? Enak gak? Bagaimana Bapak Ibu pengalaman kena penyakit katarak? Nggak enak ya. Ibu namanya siapa? Melin Yin. Ya. Nah, kalau ibu belum operasi, sayang sekali nggak bisa melihat saya yang ganteng. Tapi karena ibu sudah operasi, jadi terang. Bersyukur ibu datang ke gereja, hadir pada pagi ini. Nah saudara, penyakit yang kedua, penyakit mata katarak. Dia buram, dia tidak bisa melihat sesuatu yang jelas. Matanya tidak jernih. Ada yang tertutup, selaput yang tertutup. Itu yang harus dikupas oleh dokter. Mesti dikupas. Banyak orang kena penyakit katarak, yaitu katarak rohani. Boleh mungkin dia kegiatan aktif di gereja, tapi iman dia tertutup. Iman dia katarak. Dia tertutup, tidak melihat Tuhan dengan jelas. Betul. Dia tidak bisa melihat Tuhan. Siapa engkau Tuhan? Petrus seringkali kena penyakit katarak rohani. Walaupun berkali-kali Tuhan menyatakan kasih-Nya. Waktu pertama di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Petrus tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak, nihil. Tuhan bilang apa? Pergilah ke tempat yang jauh. Tebarkanlah jalamu. Bapak Ibu, kalau Petrus itu sombong, Tuhan saya ini nelayan. Berpuluh-puluh tahun saya nelayan. Saya sudah pergi, saya tahu musim, kapan musim ikan atau tidak. Tetapi dia turut pada Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ternyata di dalam kitab yang lain, iman dia tidak bertumbuh. Iman dia katarak. Dia tidak melihat Tuhan dengan jelas. Yang sanggup melakukan mujizat. Yang sanggup punya kuasa. Ketika Yesus berjalan di atas air. Dia melihat. Kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan bersamamu di air itu. Tuhan bilang silakan datanglah. Nah saudara, ketika ombak datang, maka disitulah goyanglah iman Petrus dan dia tenggelam. Makanya Tuhan bilang, hei Petrus, engkau orang yang tidak kurang percaya. Di sini saudara, kadang-kadang iman itu up and down, betul? Ya, iman itu up and down, tergantung apa? Dolar. Dolarnya naik. Ya, hati-hati main dolar, dosanya melar. Nah, ini Petrus saudara, imannya itu tidak bisa melihat Tuhan. Dia goyah.
Dia goncang, dia takut menghadapi tantangan. Padahal Tuhan sudah menyatakan di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 11. Kuasa Tuhan sampai dia mengaku dosa. Tuhan, aku orang berdosa. Pergilah jauh, jangan dekat dengan aku. Tapi Tuhan memakai Petrus. Nah saudara, inilah seringkali kita mengaku anak Tuhan. Jujur, kita katarak rohani. Bapak Ibu, saya mengalami goncangan seperti petinju yang dipukul oleng saya. Kenapa? Waktu anak saya mau masuk spesialis di UI, 2 kali anakku gagal. Sekali aku, Tuhan, saya kecewa. Kenapa Tuhan? Saya yakin masuk, ternyata gagal. Yang kedua, begitu lagi, saya yakin masuk, gagal lagi. Saya bilang, Tuhan, saya kayak petinju dipukul oleng. Aduh. Akhirnya saya berpikir, apa kehendak-Mu Tuhan? Kan kalau kita berdoa, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Ya, saudara, seringkali doa yang kita sampaikan itu bukan doa jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Ku. Seperti yang Kau perbuat padaku. Nah saya oleng, akhirnya saudara, saya sadar Tuhan punya maksud tertentu. Ada rencana Tuhan itu yang masih punya keyakinan saya pada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, wah ceritanya sih panjang. Kita seringkali kena penyakit katarak rohani. Penyakit yang ketiga saudara adalah penyakit kendi. Bapak Ibu pernah tahu kendi, pernah minum air kendi. Saya waktu kecil di rumah saya punya kendi saudara, diisi air putih. Kalau minum itu pagi-pagi enak, adem. Ya, adem dingin saudara. Enggak dingin seperti kulkas tapi adem. Orang yang kena penyakit kendi adalah kurang atau tidak mengendalikan diri. Tidak kendalikan diri. Tidak punya pengendalian diri. Dia ambisi. Dia rakus. Dia emosi saudara. Ya, dia serakah. Banyak pejabat-pejabat. Korupsi bukan karena dia tidak punya uang. Tapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia rakus. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk buka di dalam kitab Amsal. Ya, saudara, Amsal sesudah Mazmur. Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Siapa yang mau baca silahkan. Ada 2 ayat yang saya mau sampaikan dalam topik ini. Amsal 16 ayat 32. Ada yang mau baca? Monggo. Silakan singer. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Ya, orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh tembok. Saudara, kita tuh kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, hanya emosi di jalanan, ya, di jalanan. Waduh, sorry yang bawa motor itu asal seliweran aja, bisa kecelakaan. Anak saya sekitar 10 hari yang lalu, anak saya yang cewek bawa mobil, baru dia keluar, ya ditabrak sama gokar. Dia bilang telepon, "Pak, aku ditabrak." Waduh, rusak bagian depannya. Nah, oke. Minta 800.000. 2 titik kali 300, 600. Ongkos saya nganter mobil, pulang kan mesti naik gokar. Pulangnya saya jemput lagi, saya pakai gokar, bawa mobil itu 800. Dia bayar cepet. Nah, saudara, sisanya saya ngelihat wajahnya, aduh melas pisan. Kesian. Udah kemarin tuh saya bilang panggil hari Jumat, panggil, bebasin aja. Bebasin
saya pulangin KTP-nya, hati-hati. Kamu rela cepeknya buat saya sebagai bentuk pertanggungan jawab. Nah saudara, kenapa kamu bisa nabrak? Saya tidak fokus, saya main HP. Nah saudara, kalau kita tidak mengendalikan diri dalam bidang kita, hidup kita akan hancur. Betul. Kita akan lepas dari sebuah rel. Kita tidak sampai kepada tujuan yang akhirnya mencelakakan baik si supir itu maupun saya. Nah saudara, puji Tuhan, kalau kita mengendalikan diri kita, emosi kita, ada damai dan sukacita. Amin. Itu betul saudara. Kalau kita menenangkan diri, melawan orang yang emosi, melawan orang yang udah tidak bisa mengandalkan kita doa. Tuhan tolong supaya suasananya. Ya. Nah saudara, kesaksian Pak Joni kemarin, bagaimana ketika mobil ditabrak, dia berdoa pada Tuhan, akhirnya jalan keluar dapat. Nah saudara, kita mesti punya kendalikan diri. Yang keempat saudara, penyakit kita adalah megalomania. Apa itu megalomania? Megalomania itu adalah orang yang merasa super. Dia menindas, bullying, menekan, melakukan ketidakadilan saudara. Nah, orang yang megalomania itu saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 5. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, maka dia seperti pohon ditanam di padang yang gurun. Tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Tokoh-tokoh dunia, Idi Amin, Hitler dan Stalin saudara, dengan merasa kekuasaannya dia ingin mengubah dunia, dia ingin menghancurkan orang lain, akhirnya mati. Saya bilang saudara, orang-orang yang punya kuasa itu sementara. Jangan engkau merasa nyaman duduk di sana, sementara engkau bernindas melakukan ketidakadilan. Jangan engkau punya sikap megalomania. Ada Tuhan, ada Tuhan. Engkau lepas dari pengadilan dunia ini, tetapi engkau tidak bisa lepas dari pengadilan Tuhan. Hati-hati, hati-hati saya bilang. Hidupmu pendek, singkat, kita tidak panjang. Nah inilah keempat penyakit manusia saudara. Ya, yang pertama apa? Penyakit sendirian. Yang kedua apa? Katarak iman. Yang ketiga apa? Tidak punya kendalian diri. Yang keempat megalomania. Nah saudara, inilah Sri Mulyani di awal tahun 2025. Dia bilang dunia ini gelap. Memang banyak orang kena PHK. Stritex banyak ribuan karyawan PHK. Ada banyak lagi karyawan kena PHK. Dunia ini gelap. Kemana kita melangkah? Kemana kita maju saudara? Hanya Tuhan. Benar. Kita tidak punya kekuatan. Seperti saya bilang, kalau saya mendengar lagu rohani di mobil, saya setel, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau yang memimpin hidupku. Nah saudara, inilah. Dunia ini betul-betul gelap. Kemana kita melangkah? Nah saudara, ini siapa? Ini Blaise Pascal, ilmuwan fisika Prancis. Dia bilang apa? Dia bilang gini, ada sebuah ruang kosong, itu ciptaan Allah di dalam diri setiap manusia, yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong itu. Baik itu harta,
kekuasaan, maupun pemuasan keinginan lahiriah. Tidak ada yang bisa. Kim Jong-un tidak bisa memuaskan dirinya dengan ketenaran dan kekayaan. Lee Yoon-hyung juga tidak bisa. Ada kekosongan batin. Saudara, mungkin saudara merasa, jadi orang kaya enak ya. Belum tentu. Anda pikir materinya. Tetapi di dalam spiritualitasnya ada kekosongan. Ada kekosongan. Walaupun dia tidur di tempat tidur yang ratusan juta. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Sekalipun dia punya mobil mewah. Nggak nyaman. Mendingan kita. Walaupun mobilnya oglek. Datang dengan selamat. Nah saudara. Kalau kita punya Tuhan. Saya cerita. Ada kesaksian dokter W. Nah saudara, dia dulu dari Hong Kong. Di remaja aktif dan dibaptis. Setelah itu dia kuliah ke Amerika saudara. Kedokteran. Mendapatkan gelar dokter. Ambil lagi dokter. Dia menjadi pimpinan rumah sakit. 99% dokternya orang-orang Yahudi. Dia hidup dalam kegemilangan harta. Rumah gonta-ganti, mobil gonta-ganti. Enggak ada yang kurang. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam dirinya, dia mau bunuh diri. Dia merasa hampa, merasa kosong. Dia belajar ilmu musik, dia belajar falsafat, dia belajar budaya, dia banyak belajar saudara. Tapi tetap dia kosong. Nah saudara, waktu itu dia sakit. 10 dokter teman-temannya memvonis dia penyakit kanker. Hidupmu tidak lama lagi, cuma 6 bulan. Dokter W yang dulu mau mati bunuh diri, ketika divonis takut mati. Terbalik saudara. Dulu pengen mati, tapi ketika divonis takut mati. Kenapa? Sebab dia teringat temannya dokter Yahudi meninggal. Anaknya blangsatan. Pintar anaknya. Tapi narkoba, pemabuk, alkohol. Sehingga menjadi orang yang gagal. Di situ dia teringat. Kalau dia mati bagaimana dengan istri dan anak-anaknya. Lalu dia telepon temannya yang pendeta di Amerika. Temannya itu sama-sama dulu di Hong Kong. Dia telepon temannya yang di Amerika. Dia ceritakan begini kejadiannya. Temannya bilang, 6 bulan umurmu tidak panjang. Itu sebentar saja, sesaat saja. 2 hal yang kamu lakukan. Yang pertama, pulihkanlah hubunganmu sama Tuhan. Dulu kamu tinggalkan Tuhan. Kamu menjadi orang ateis yang tidak pernah beribadah. Sekarang pulihkanlah hubunganmu dengan Tuhan. Nah saudara, yang kedua. Dulu kamu tidak pernah bersama-sama dengan keluarga. Keluargamu kau tinggalkan pagi siang malam, pulang hanya tidur. Pulihkanlah itu. Setelah dia mendengarkan nasihat temannya, dia menangis. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia pulihkan hubungannya dengan Tuhan. Dia minta ampun. Ada damai. Besok malam itu juga istrinya dia bangunkan minta maaf. Besoknya dengan anak-anaknya. Dia mulai memulihkan diri bersama Tuhan dengan Tuhan dan keluarganya. Nah saudara, dia mendapatkan kedamaian. Dulu dia kekosongan, ada kekosongan dalam dirinya. Sekarang dia ada damai. Saudara-saudara, kalau teman-temannya memvonis penyakit kanker, dia minta memaksa temannya 10 dokter itu operasi. Mestinya gak boleh. Tapi karena dokter W itu meminta, memaksanya, dilakukanlah itu. Dan apa yang terjadi? Cuma tumor jinak. Dan aman.
Saudara, cancer itu bisa dipicu, bisa berkembang karena pikiran kita dan hati kita. Tapi setelah kita pulihkan dengan Tuhan dan keluarga, ada kedamaian, maka itu bisa mengubah. Blaise Pascal benar mengatakan itu. Dalam hati manusia harus diisi kekosongan itu. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan kehebatan, keperkasaan kita, enggak. Hanya dengan Tuhan. Isilah. Inilah yang menjadi benteng kehidupan kita. Inilah iman kita. Nah, saudara-saudaraku, jadi sikap kita pertama percaya pada Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Amsal. Dengan segenap hatimu janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, sebab Ia akan meluruskan jalanmu. Kadang-kadang kita sombong. Kita merasa hebat, kita merasa kuat. Jangan. Ya, saudara, kalau nanti punya posisi jabatan, jangan sombong, jangan merasa kuat. Itu karena anugerah Tuhan. Nah, yang kedua, sikap kita adalah mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Diberkatilah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak kekurangan, saudara. Tidak kekurangan. Karena dia selalu dekat dengan Tuhan. Merasakan bersyukur kepada Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ini beda sekali, saudara. Nah, saudara, yang ketiga, sikap kita menanti-nantikan Tuhan. Yaitu Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada orang yang percaya yang tidak berdaya, yang mengandalkan Tuhan. Orang muda akan jatuh tersandung karena dia mengandalkan kehebatan sendiri. Tetapi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti burung Raja Wali. GBI Raja Wali. Apa artinya Raja Wali? Ya, Bapak Ibu kalau menjadi anggota GBI Raja Wali, mesti tahu itu Raja Wali itu apa. Itu filosofi dalam. Yang pertama, saudara, dia berada di tempat yang jauh. Matanya begitu tajam melihat ikan di air, di laut, di sungai. Ketinggian, tajam. Itu artinya orang yang punya iman. Amin. Kita punya iman. Mata Raja Wali itu luar biasa. Yang kedua, walaupun diterpa angin, dia tidak jatuh. Jangan melawan angin, kalah. Tapi ikuti angin itu, membubung tinggi bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Wah, ini lagu lawas lagi, lagu lama. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Melakukan pertahanan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mengapa kekuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita akan terbang tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, burung Raja Wali di usia 40 tahun dan dia mematukkan bulunya sampai berdarah.
Dia mematukan parunya juga sampai habis. Tujuannya apa? Pemulihan. Ketika itu harus lewat proses penderitaan. Dipatokin bulunya sampai berdarah. Parunya dibenturkan ke batu sampai berdarah. Pemulihan. Hari ini minggu-minggu sengsara. Kita mengingat Yesus yang menderita untuk memulihkan kita. Yesus sengsara untuk menyelamatkan kita. Itulah saudara, burung raja wali. Yang berikutnya saudara, yang keempat, kembangkan talentamu. Nah saudara, jadi orang Kristen bukan hanya iman, tetapi bagaimana kita juga mengembangkan talenta kita. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Ada 3 hamba yang dikasih 5, 2 dan 1. Yang pertama mengembangkan jadi 10, yang kedua jadi 4, yang ketiga gagal. Karena apa? Karena dia tidak kembangkan. Dia tanam itu, malah dia marah-marah sama Tuhan. Nah saudara, Paulus bilang orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Kembangkan talenta kita. Nah saudaraku yang dikasih Yesus Tuhan. Nah hasilnya gimana? Sukacita. Ketika kita betul-betul menyerahkan hidup pada Tuhan, maka kita bersukacita. Kita happy. Ya, hasilnya awet muda saudara. Wah ini foto. Ya. Nah saudara, awet muda. Nah. Banyak yang salah kira saya umur berapa. Ada yang bilang 50, 55. Salah. Saya sudah masuk 65. Kenapa? Happy ya. Hidup saya habis pensiun saya jalan-jalan. Pelayanan saya ke Jawa, ke daerah-daerah yang kecil. Ya, saya punya komunitas. Karena itu saudara, kerja, enggak apa-apa. Ya kita batas diri. Nah orang yang begitu hasilnya mudah. Nah saudara, orang yang sukacita dan sebagainya, hasilnya jarang sakit. Ya, jadi orang yang percaya pada Tuhan, hasilnya jarang sakit, otaknya makin kreatif. Kalau coba bandingin aja orang yang aktif di luar saudara dengan yang di dalam di rumah. Itu mukanya peot yang mana? Bukan yang besarnya nenek-nenek peot itu. Saya nggak nyindir ya nenek-nenek. Nah orang yang biasa di rumah murung aja. Itu kayak pepaya Cibinong. Panjang. Peot. Tapi orang yang hidupnya happy ya keluar. Mukanya seperti pepaya Bangkok. Bulat. Ya, nah Bapak Ibu, ya dia punya ininya, apa pipinya tarik-tarik, suruh suaminya kencengin, diurut. Bapak-bapak, pipi istri dikencengin nggak, diurut nggak? Boro-boro ya. Bapak-bapak suka tidur duluan, termasuk saya. Nah, saudara, hasilnya penuh pengharapan, memandang dunia. Nah ini lansia itu macam-macam. Lansia yang memandang keluar itu ceria. Tapi lansia yang tinggal di kursi roda terus nyaman. Ada lansia yang berbaring saja itu udah hopeless. Jadi lansia itu tipe-tipenya banyak. Saudara. Karena itu lansia itu harus rajin semangat. Nah Bapak Ibu memang perjalanan hidup kita itu up and down. Iman kita juga up and down. Nah, kalau HP kita lowbat, kesel enggak? Kalau HP kita tidak punya sinyal, kesel enggak? Kesel. Oleh sebab itu perlu di recharge. Ya, recharge. Iman juga perlu gitu. Ketika iman kita sedang lowbat, tidak ada sinyal, mesti di recharge. Nah, istirahatnya di mana? Di gereja. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Ayo mulai. Betul? Nah, saya ingin mengajak kita semua menyanyi pemusik
Bapak Ibu tolong ya. Kalau aku